Indo kontroversi banget ya, tanya Cina atau bukan. Kalau bisa ke musola itu udah berpakaian yang rapi. Nggak pernah tuh di Indo gue digituin. Kalau makan di warteg alias mamak itu nggak pernah nyambung, selalu bahasa tubuh. This one, ya, this one. Thank you. Kalau di pom bensin nggak ada yang bilang mulai dari nol ya. Di sini di jalanan itu klakson hampir nggak ada, kecuali case of emergency. Sama yang kedua, nggak ada polisi onggah say. Seribu duit. Halo pemirsa, bertemu lagi bersama saya Boru Naga. Apa kabarnya semua pemirsa pada hari ini? Semoga semua pemirsa dalam keadaan baik-baik saja ya. Baiklah pemirsa, ramai orang Indonesia yang bekerja di Malaysia ini karena ya negara Malaysia ini kan cukup dekat dengan Indonesia. So ada yang bekerja sebagai tenaga kerja di bagian pabrik ya, buruh macam tuh, ada yang di kedai makan dan ada juga yang di office pemirsa. So beberapa hari yang lepas saya menemukan ada beberapa komentar yang mengatakan bahwa orang-orang Indonesia yang bekerja di Malaysia itu sebagai tenaga kerja Indonesia ataupun TKI adalah orang yang tidak berpendidikan. Salah ya, bukan semua orang yang bekerja di Malaysia ini ya yang datang dari Indonesia tidak berpendidikan, tetapi dikarenakan lowongan pekerjaan tidak mencukupi di Indonesia sana. Jadi terkadang saya pelik lah sesama bangsa tapi boleh saling menghina tuh kenapa? Kalaupun dia orang tidak berpendidikan lepas tuh bekerja di Malaysia ini secara halal, apa salahnya, betul tak? Oke, jadi kita akan mendengarkan ya apa sih yang membuat orang-orang Indonesia tertarik dengan Malaysia ataupun ya boleh dikatakan culture shock juga lah ya, sebab selama ini kita dengar culture shock mengenai pungli macam itulah kan, parkir macam tuh. Oke, ada lagi nih pemirsa ya beberapa orang Indonesia yang bekerja di bagian office lah. Saya tidak tahu company apa. So kita akan dengar saja langsung apa agaknya culture shock yang diorang alami selama di Malaysia. Jom. Culture shock tinggal di Malaysia. Pertama kali datang di sini ditanyain Grab driver itu, are you a Chinese? Terus kayak nyampe kan di Indo kontroversi banget ya, tanya Cina atau bukan. Diajak ngomong Mandarin terus nggak? Selalu. Terus kalau misalnya kita nggak ngomong, kita bilang kita nggak bisa, kayak Cina apa lu nggak bisa ngomong bahasa Cina? Banana. Raham, Yes. apa culture shock tinggal di Malaysia? Yang paling bikin shock itu pertama kali mereka lebih sering coba masalah agama ya. Gue pernah mau sholat, habis ngebing pakai celana pendek, ditegur katanya cowok itu harusnya di bawah lutut, betternya jadi kalau bisa ke musola itu udah berpakaian yang rapi. Nggak pernah tuh di Indo gue digituin. Jadi Apa culture shock tinggal di Malaysia? Culture shock tinggal di Malaysia itu rajanya ulang tahun, rakyatnya diliburi. Oh iya. Michelle, apa culture shock tinggal di Malaysia? Kalau makan di warteg alias mamak itu nggak pernah nyambung, selalu bahasa tubuh. This one, ya, this one. Thank you. Bahasa isyarat ya kan? Dan apa culture shock tinggal di Malaysia? Kalau di pom bensin nggak ada yang bilang mulai dari nol ya. Ya. Reza, Simple ya kan? apa culture shock kerja di Malaysia? Apa ya? Oh, kalau di sini di jalanan itu klakson hampir nggak ada, kecuali case of emergency. Sama yang kedua, nggak ada polisi onggah say. Seribu dong. Oke, saya akan membahas mengenai lelaki atau pemuda tadi yang mengatakan beliau pergi ke masjid ya ataupun surau macam tuh, tetapi menggunakan seluar di atas lutut.
Jadi memang di sini yang saya pahami lah ya pemirsa, kalau saya salah tolong diperbetulkan ya. Yang saya pahami memang di luar semasa kita nak masuk masjid ataupun surau ya, musolah macam tu, sudah dari depan sudah dibagi penjelasan, sudah dibagi tahu cara berpakaian yang sesuai untuk masuk ke dalam masjid ataupun surau itu sudah ditunjukkan macam tu ya. Kena tutup aurat ya, yang perempuan kena tak boleh nampak rambut, lepas tu tak boleh pakaian seksi, kena tertutup lah macam tu. Tetapi yang saya peliknya tadi abang itu kata di Indonesia dia tidak pernah kena tegur macam tu pemirsa. First time di Malaysia je. Macam mana ini? Oke, lanjut ya pemirsa. Ada lagi satu video mengenai ya ya bekas pekerja Malaysia yang dah pulang ke tanah air yaitu Indonesia. Mesti diorang ni punya momen ataupun histori tersendiri semasa tinggal di Malaysia. Agaknya momen apa yang masih tersimpan di hati mereka yang tak boleh dilupakan mengenai negara Malaysia yang truly Asiani. Sama-sama kita dengarkan. Jom. Jangan lupa di subscribe ya pemirsa. Lebih Gimana? Lebih kayak gini ya. kalau buat aku sendiri. Ya, pengalamanku hari itu aku pernah berkunjung Ke masjid. sama masjid kalau nggak salah. Terus satu pertanyaan, untuk netizen warga Malaysia gimana? Netizen apa? Dari netizen warga Malaysia itu Jangan lupa di subscribe ya pemirsa. Dan subscribe juga channel saya. Terima kasih. Mari kita dengar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Siti Zulaiha dan di sebelah samping saya itu Si Arungsari. oke, masih tetap di channelnya Skenario Bodor ya. Dol. Oke, kali ini temanya apa ya Alpi ya? Culture shock pertama kali Anda berdua itu pergi ke Malaysia, termasuk saya ya. Oh, 3 orang nih Pertama pernah kali pergi ke aku Malaysia. kasih pertanyaan pertama itu buat Mbak Sulaika. Suci ya. Nah, Sulaika dulu lah. Mbak Suci. Sulaika dulu. Kenapa kepengen bekerja di Kenapa Malaysia? ada keniatan pergi ke Malaysia, Mbak? Kenapa sih? Dulu kenapa pengen kerja di Malaysia? Satu, cari kerja di Indonesia itu susah karena sudah menganggur 1 tahun lebih. Oh, Habis sekolah mungkin ya. izin ke orang tua susah apa enggak? Biasanya kan Enggak. susah ya. Kalau aku nggak susah. Ya susah. Asal yang penting ada temennya, benar-benar kerja di sana, bisa jaga diri, Why not? Berarti ada restu dari ibu ya? ya ada restu dari orang tua. Bukan pelampiasan cinta. Bukan pelampiasan cinta. Tapi memang betul-betul ada niat mencari Rezeki Ring. cuan. Ya, oke. Dan untuk Ring. Mbak Zuleha, kenapa ada keniatan pergi ke Malaysia? Dulu kalau aku habis sekolah SMA itu memang kerjanya nggak pernah jauh-jauh, termasuk kalau merantau di Jawa Barat ya Ci ya, Yes. nggak pernah. Aku kalau kerja itu deket-deket aja di kotaku sendiri, tapi di lingkunganku itu banyak mereka yang bekerja di Malaysia. Di situ aku pingin kesini karena dengar-dengar cerita dari mereka, jadi kepingin ke negaranya Ipin Upin. Ipin Upin Ya. lagi. Pingin, Oh, Tapi seperti itu. tapi salah satunya kan dulu aku memang nggak pernah boleh kerja jauh-jauh, tapi aku tanya sama ibuku boleh apa enggak, dan kebetulan aku ada teman sekolah di situ, akhirnya sama mamaku diizinkan. Alhamdulillah nggak Sampai pernah merantau, pulang. sekali merantau langsung ke negeri Ji. Pertama kali naik pesawat ke negeri jiran Pertama Malaysia. kali naik pesawat ke Malaysia gimana rasanya? Deg-degan, ser. Cukup jauh ya. Karena belum pernah naik pesawat ya. Mbak Zuleha, pertama Pengalaman kali naik pertama. pesawat gimana Mbak Zuleha? Dulu nggak tahu rasanya kayak gimana ya, cuman kalau memang ketinggian aku memang takut,
cuman tinggal pasrah. Yang namanya ada sesuatu di jalan emang nggak tahu ya, tapi memang udah benar-benar pasrah, insya Allah entahlah sampai tujuan itu selamat lah kayak gitu. Mereka cabutin apa sih? Kacang tanah ya? Pertanyaan berikutnya untuk Mbak Suci, setelah naik pesawat dan turun di Kuala Lumpur International Airport, gimana rasanya? Alhamdulillah ya, bersyukur sampai selamat. Ya seneng, udah sampai sana. Pertama kali singgah di negeri Malaysia, gimana rasanya Mbak? Wow, Amazing. wow besarnya. Apa yang besar? Satu yang aku cari nggak pernah jumpa. Apa? Upin-ipinnya nggak tahu di mana. Lagi. Sampai sekarang ya sih, sampai kita Iya. balik ya. Sebenarnya rumahnya Upin itu di mana? Di mana? Nah, jumpa lah sama Kak Ros. Ada aja upin-ipinnya. Bener-bener membuat Mbak Suci itu culture shock banget itu apa? Kalau kesek Maksudnya perbedaan budaya di sana dengan Indonesia, maksudnya gimana ya? Kalau di sana kan jam 6 itu masih pagi. Masih gelap. Oh iya, tahu salah satunya kalau semisal Gimana? itu jam kalau kita sholat fardu ya Ci ya. Ya. Kalau kita sholat subuh kan kalau di sini kan jam 5, habis itu jam 6 pun udah siang ya, kebanyakan paling jam 4 jam 5 ya Jam Ci 4 ya. jam 5. Tapi kalau di Malaysia kita sholat subuh jam 6. Jam 6. Jam setengah Sholat 6. subuh. Itu yang membuat kaget pertama di Malaysia ya? Iya. Iya, jam itu apa namanya? Jam untuk Jam sholat. fardu. Iya betul. Terus culture shock yang kedua apa? Untuk Mbak Suci apa? Makanannya apa-apa? Dari segi makanan sama sih, masih bisa masuk, masih enak di lidah, Masih bisa rasanya diterima masih ya, Ci? diterima. Iya. Lembut jadi Makanan orang favoritnya apa cakep, Mbak Suci kalau gajian? Kalau gajian aja. Kalau gajian siapa gajian, Ci? tapi Suci paling suka chicken chopnya. Chicken chop. Oh Iya. iya betul. Chicken Sama chopnya. Gulai ya? chicken chop. Gulai Itu apa mana? paling dikangenin chicken chopnya. Di mana-mana yang penting Sama. chicken chop ya Ci ya. Iya. Kalau kita Betul. dulu di sana seringnya chicken chop itu yang di belakang Eon ya Ci ya. Eon Kulei ya? Enak di situ. Yes. Terus Mbak Sureha apa? Murah pula. Yang dikangenin? Ya itulah ketika gajian lah. Makanan-makanan favorit? Selalu. Aku suka makanan favorit itu makanan apa? Nasi lemak, tapi bukan yang porsinya banyak, yang porsinya minim. Nasi lemak Petronas yang depan Ya, itu. depan Oh, yang Petronas itu. sering gitu itu kan. Yang kecil-kecil itu. Karena kan belum enak. pernah mencoba, jadi belum tahu. Suci nggak pernah? Rugi. Aku sekali kalau gajian kan ya pagi langsung pergi ke Petronas, habis itu apa? Langsung lah ambil nasi lemaknya di situ. Kalau aku mie tarik guys, jangan iyalah. dilupakan saya guys. Oh iya. Oh, dia selalu mie tarik ya, gajian mie Mie tarik. Tarik apa coba? tarik. Aku mie tarik goreng. Pencinta kedai mama. Terus Yang ada ada di beragama di sana gimana? Contoh lah kalau Lebih. gimana? Lebih kayak Jelas. gini ya. Kalau buat aku Pengalamanku sendiri. ya, pengalamanku hari itu aku pernah berkunjung Ke masjid. sama Suci kan kalau nggak salah. Kalau kita libur kan kita kepingin sholat di masjid berjamaah. Karena Oh. kalau di hostel kita kan jarang sholat berjamaah ya Ci ya. Iya, Maksudnya benar. kepingin lah namanya sembahyang di masjid. Nah kebetulan kalau hari itu kayaknya hari Sabtu kalau nggak hari Minggu kita berkunjung ke masjid. Aku bersama Ina. Dulu Ina Alpiah itu dia nggak pakai. Nggak punya hijab. Terus suruh balik. Lepas itu ada orang tegur, mana hijabnya? Dari situlah kalau ke masjid aku suruh Ina pakai hijab. Dan sampai sekarang dia sekarang sudah Alhamdulillah sudah berhijab. Alhamdulillah. semoga nggak lepas hijab ya. Amin. Terus satu pertanyaan untuk netizen warga Malaysia gimana? Netizen apa? Dari netizen warga Malaysia itu Komentarnya. semuanya nggak ada yang Nggak ada yang jelek. neko-neko. Pokoknya terima kasih banyak. Mereka semua itu baik.
Betul. Iya. Saya Berarti- mengakuinya. Bukan kayak orang Indonesia bilang ya. Tapi kalau disuruh komentar yang komen Malaysia itu gimana? Menurut saya memang baik. Ya pada mensupport, banyak mendoakannya. Dan akhirnya sampai sekarang kita berjaya ya dalam Alhamdulillah. proses. Amin. Kacang tanah rasanya ya pemirsa ya kan di orang ini petik. Terus enakan harga ringgit apa harga rupiah? Kalau saya orang Malaysia ya pasti saya maunya harga ringgit. Ke ringgit karena tidak terasa kalau kita mengeluarkan uang itu banyak. Kalau sini ribuan ya. Iya betul. Kalau aku orang Malaysia mau lah aku belanja deket Indonesia ya Ci. Serasa pasar itu milik kita berdua. Asik. Tinggal di perbatasan Borneo Mbak. Terus aku kasih pertanyaan ya buat Mbak Suci. Jawab cepat. Cepat. Kalau udah gajian, pertama kali niat belanja di mana? Tahu boleh? Ah, Di mana Cil? Mana saya tahu Suci. Lupa tempatnya loh. Allah, di Cimak. Di Cimat, ya betul di Cimat. Di Cimat. Sampai lupa tempatnya, tapi seringnya di situ kalau belanja. pertama kali gajian itu ke mall, ke pasar atau nonton atau cari makan atau gimana? Yang jelas ke pasar karena buat beli kebutuhan yang akan datang. Habis itu Kebetulan bulan depan sekali bulan depan ya Ci. baru nonton, Baru nonton. Oh, nonton kebutuhan jalan-jalan. juga ya, Mbak? Ya, Gila, ibu. refreshing sedikit boleh lah ya. Betul. Kan jenuh kerja. Kita Untuk kerja kan Mbak Leha untuk gimana? dinikmati. Kalau aku gajian ya. Kalau aku gajian, biasanya kalau seringnya kita hari gajian nggak hari Jumat, hari Sabtu ya Ci ya. Ya, Pasti hari Minggu ke pasar pagi bareng-bareng sama kawan-kawan. Jom, setengah Selalu 7 pasar pasar pagi. pagi. Beli apa di sana? Di sana ada sayuran. Sayuran Itulah hijau-hijau bedanya. gitu. Habis itu boleh beli itu apa namanya? Makanan-makanan, gorengan-gorengan. Habis itu sharing-sharing sama kawan-kawan. curhat. Iya, Sesi terus curhat. Lembutnya yang lainnya suara. pergi di Jimat. Kalau mau hantar uang, pasti hantar uang di Jimat. Begitu. Lebih tinggi ya. Lebih tinggi Kalau nilai pergi ke Eon, tukarnya. jangan guys. Mahal. Mahal menghabiskan Sayangkan uang. lah. Ya kan Cey? Tapi cuci mata boleh ya. Boleh, tidak masalah. Tolong disensor. Terus Terlalu jujur ini. perbedaan pasar tradisional di Indonesia dengan di Malaysia oke mana? Pasar tradisional ramen Indonesia lah kan. Selalu Murah. ramai di Indonesia. Macam-macamnya ada. Betul. Yang jelas sesuai selera. Kalau yang di Indonesia, kadang yang di Malaysia, kadang ada yang nggak ada. Kalau di Malaysia kadang kita nyari apa ada yang nggak ada ya Ci. Yap, Kadang oh iya pernah ada mau nyari buah apa yang nggak pernah ada di Malaysia Ci. Salak. Wah, Ada tapi Itu jarang ya. itu. salak. Ada. Di pasar malam tuh ada tapi jarang lah. Bersihan mana pasar Indonesia dengan pasar Malaysia? Wah jangan ditanya guys. Selalu jujur apa Saya- enggak? saya jujur ya memang bersih sana Malaysia. Jujur bersih Malaysia. Tertib sana ya. Iya. Betul. Mungkin dalam kata lain tertib di Malaysia daripada di Indonesia. Bukan mau menjelekan ya, tapi kalau misal berkata jujur memang saya berjujur. Memang lebih bersih di sana. Iya betul. Itu pengakuan jujur. Bangga nggak jadi orang Indonesia? Saya bangga jadi Bangga orang Indonesia sekali. yang bisa mengenal negara tetangga. Terus aku tanya, pertama kali ada bakso di Malaysia dan penjualnya orang Indonesia gimana, Mbak Suci? Alhamdulillah ya. Iya. Bisa ngobatin kangen. Betul. Kan rasanya Indonesia banget kalau lain Indonesia sama Malaysia itu beda rasa. Oh, meskipun penjualnya Indonesia. Penjual Malaysia sama penjual Indonesia kan biasanya beda. Tapi kan kalau bakso kan identik Indonesia, rasanya lebih dapat. Yang jualan Lebih orang gurih. Indonesia juga mbok di sana. Iya banyak sih orang Indonesia di sana yang jualan. Kalau Mbak Zuleha gimana? Suka bakso di sana kan? Bahagia kan kalau ada bakso di sana untuk mengobati rindu, bener nggak Mbak?
Kalau aku bakso, aku seringnya milih-milih. Apa? Seringnya kalau bakso itu aku nyari yang memang orang Indonesia yang buat. Gitu. Oh. Maaf ya. Seringnya kalau beli dulu di lorong 6. Ya sama-sama ya. Mantul. Sama yang di Tampo ya ayah, di Alnya. Ada. Ya, tapi Tampo seringnya yang- kalau yang dekat memang yang di itu favorit. lorong 6. Buat sendiri lebih Terus sedap rasa. pertama Saya rasa lah. kali meninggalkan Malaysia rasanya gimana, Mbak? Sedikit sedih, Oh, kalau Suci beda lagi ya, kalau aku beda lagi ya. lain-lain ya. Iya. Kalau aku sih sedikit sedih ya, Tragedinya kan beda guys. tragedi. Sedikit sedih. Iya. Oh, belum ada pandemik itu ya. Kamu balik tuh terakhir ada pandemik kan penerbangan semua tutup. Iya, kamu- terakhir aku penerbangan terakhir sebelum pandemi. Tuh Berarti aku masih bisa pakai pesawat ya? masih semuanya masih normal kalau aku pulang. Nggak disemprot-semprot itu. Belum ada semprot-semprot, belum ada. Tapi kan udah ada isu. Sudah, kalau isu sudah ada. Gimana Mbak Zuleha pertama kali meninggalkan Malaysia rasanya? Aku bukan pertama kali meninggalkan Malaysia, aku kan udah pernah itu balik kampung. Iya. Oh iya. Lain Kalau, rasa. Kalau yang kemarin terakhir balik rasanya sedih ya, sedih bahagia. Kenapa sedih sedih? Sepatutnya kan aku balik bulan 2. Tapi memang kita semua dipulangkan bulan 10. Bulan Habis kan itu lebih bulan awal. 10 yang biasa mereka balik pakai pesawat, kita dipulangkan menggunakan kapal feri. Dari Batam ya kita ya. Ya, dan di situ juga kita ada tes COVID juga. Kayak gitu, ada karantina juga di Batam selama seminggu. Dan juga kalau yang kan kita 10 orang ya, cuma saya yang nggak keluar suratnya. Gimana rasanya coba? Dak tiktok deh ya. Tidur takut positif corona guys. Nangislah aku, cuma aku toh Untung nggak ada yang keluar. selalu setia. Iya betul, cuma Ini suratku Alfi ya? aja yang Selalu. nggak keluar. Untung ada yang nemeni Kotor ya, sekali. yang nemeni aku di sana sampai surat keluarnya surat Inalfi ya. Wow, best friend. Ya kan? Susah senang bersama. Nah, Alfia. Pertanyaan terakhir untuk Mbak Buat Suci terakhir dan sekali. Mbak Zuleha. Ada keniatan pergi ke Malaysia apa enggak? Terus kalau pergi ke Malaysia pengennya kerja atau melancong untuk mengobati rindu yang pernah tinggal di Malaysia? Melancong, kalau bisa sih melancong ya. Kalau kerja kenapa? Udah pernah, udah ngerasain ya. Jadi harus melancong insya Allah ya. Doakan. Doakan saja ya, semoga. Terus kalau pengen ke Malaysia itu negeri mana yang pengen pertama kali dikunjungi? Semua negeri. Mana? Daerah mana? Ulay. Daerah yang pernah didatangi yang jelas. Mana? Johor Bahru. Johor Bahru. Kalau aku Terengganu guys. Wah. Jahatnya aku. Aku pengen ke sana tapi nggak kesampaian guys. Terlalu jahat Zuleka sama Ina. Alfia. Pergi Aku tidak pernah ke Terengganu, diajak. guys. Padahal sih pengen sekali ke sana. Saya teringin ke Sampai Sabah. pulang pun Banyak tidak orang Melayu Terengganu di sana. Terus Mbak Zuleha, pertama kali negeri yang pengen disinggahi apa? Di Malaysia. Karena dulu aku singgah pertama di Johor, aku mau ke Johor aja. Mau ketemu siapa? Mas. Tidak mau ketemu dengan siapa-siapa. Kalau ditanya ketemu siapa, pastinya ketemu sama orang-orang yang dulu mensupport saya di sana. Seperti teman kerja, teman yang suka menasehati, teman yang suka membantu, kayak gitu. Atasan yang baik hati dan tidak sombong. Terakhir, kesan-kesan untuk orang Malaysia. Kalian Iya, Mbak berdua Zuleka. menjawab. Pesan-pesannya Orang Malaysia asli ya, misalnya di sana itu campuran deh. Ya orang Malaysia asli dan orang Melayu lah. Wow, gerimis guys. Ya apa? Gimana Mbak? Kesannya. Apa Kesannya. Mas? Kalian berdua jawab. Apa ya Ci? Orang namanya orang kan beda-beda. beda-beda, lain Saya sifat, lain menemukan- betul. Saya ada yang menemukan baik, ada yang orang yang baik banget, memang dia asli Melayu. Oh. Juga sebelah saya juga menemukan orang yang ya
bisa dibilang baik ya memang baik, tapi ya nggak bisa ngomong lah aku. Kebanyakan baik ya. Ya kebanyakan baik. Oke, sudah tanya jawab seputar Malaysia. Sudah nggak ditanya lagi. Nggak. Aku mau tanya dong. Apa? Aku mau tanya sama Suci Alamsyari. Kamu di sana kan udah 2 tahun 3 tahun. 3 tahun. Tempat Ya. mana aja yang kamu kunjungi? Pokoknya satu tempat yang pengen Suci kunjungin. Bukan. Terengganu. Suci pengen ke situ. Bukan tempat yang kamu pernah kunjungi, kayak KL apa? KL pernah, Singapura pernah. Wow, panjang juga perjalanannya. Terus udah lah paling Kalau itu. Malaka dulu eventnya. Oh ya, Kilang Malaka eventnya Kilang. Ada yang lain? Terus nggak ada yang lain. Paling pantainya, Kalau pantai? pantai mana ya, Cu? Lupa namanya. Ada. Kamu nggak tanya aku kemana aja sih? Oh iya, ya Mbak Suleka perginya kemana Pantai saja? perhentian apa Lucu ya, ngobrol-ngobrol santai begini. Kalau saya di sana itu jauh sih perginya. Kemana Mbak? Wow, kemana itu? Pasar malam. Sampai larut malam saya bisa di Iya, pasar malam. Pasar malam. Enggak, kalau dulu di sana itu aku perginya paling banyak memang ke pasar malam. Entah pasar malam yang di Senai, yang di belakang Eon, terus yang di mana lagi. Belakang Eon nggak Hampir pernah. 1 minggu itu ada pasar malam kan. Hampir aku pernah 1 minggu pergi ke pasar malam. Terus kalau hari Minggu kita selalu ke pasar pagi. Selalu. Oke, sekian video dari kita bertiga. Terima kasih untuk Lagi dan lagi mengenai lowongan pekerjaan, bukan tidak ingin bekerja di tanah air sendiri, melainkan lowongan pekerjaan itu di Indonesia masih belum cukup lagi dengan keadaan jumlah penduduknya yang semakin meningkat. Sebab itu kita senantiasa doakan bukan hanya Indonesia saja, semoga Malaysia juga semakin makmur ya, agar lebih maju lagi di dua negara ini. Agaknya kalau Malaysia dan juga Indonesia ya bersatu, maksudnya tak ada yang kecoh-kecoh di media sosial tuh, rasanya adem sangat-sangat, tapi tak semua lah rasanya ya. Adalah segelintir yang memang suka ya cari pasal gitu, kita harap maklum lah. So mengenai apa yang dikatakannya di masjid, samalah macam tadi di video awal kan. Abang tuh guna seluar pendek di atas lutut kena tegur. Manakala si wanita cantik ini dia ke masjid, masuk masjid tapi tak pakai hijab, kena tegur. So nampak tak betapa kuatnya agama Islam di negara Malaysia ini ya. Jadi walaupun begitu di sini tetap saja bertoleransi kepada agama yang lainnya, sebab kita tahu di sini ada beberapa agama lain juga yang stay di Malaysia, sebab di Malaysia juga ramai yang tinggal berbilang bangsa tetapi tetap ya mereka damai, rukun. Bukan senang nak satukan bangsa di satu rumah pemirsa. Kita sebagai manusia ya, example lah macam adik beradik ya. Satu kepala saja pun sudah beza dengan kepala yang lain ya. Macam si sulung tuh berbeza sifatnya dengan yang bungsu. Macam tu juga lah ya. Di Malaysia ini berbilang kaum, berbilang bangsa, berbeza agama tetapi tetap rukun, damai dan juga sejahtera. Sebab tu ramai yang minat untuk datang melancong ke Malaysia. Lagi-lagi ya, Malaysia ini sangat terbuka untuk para pelancong yang tahu untuk pulang kembali ke tanah airnya. Paham kan pemirsa maksud saya macam mana? Oke, ini sekedar sharing mereka ya. Kalau ada yang sedikit tidak berkenan di hati pemirsa, mohon dimaaf ya. Sebab mereka hanya menceritakan kebaikan selama dia orang tinggal di Malaysia ya, bagaimana sifat orang Malaysia. Mereka juga mengakui bahwa orang Malaysia sangatlah baik-baik begitu. Oke, jadi terima tak terima nih ya pemirsa tentang pengalaman dia orang, silahkan
Pendapat pemirsa tuh bolehlah ditulis di section komentar. Kita berjumpa lagi di video selanjutnya. Saya Borunaga. Terima kasih. Bye bye.